Bawang merah aku, bawang Brebes bu. Meskipun jualan bawang tetap harus dengan pride dan cantik. Pede aja jualan bawangnya. Duh, ruang tamunya Tako. Lah, gelasku kok kosong? Mana ini yang isi gelas? Ngisi tehku mana? Aduh, kok ya ini nggak ada yang lain apa? Perasaan kurang ambumu kok sangit toh. Aduh bener ya kata orang, ternyata setiap rumah ada penunggunya. Sudah kembali ke alammu? Ngeteh dulu, tea time with Tako. Panas, legi, gatel. Hei, minum dulu yuk. Kenapa panas, kenapa legi, kenapa gatel? Karena tea time with Tako harus diikuti sampai akhir. Akan ada obrolan yang panas, akan ada yang manis-manis yang datang, dan ada obrolan yang gatel pastinya. Apa itu? Suara apa? Suara apa sih ini? Wah, baru episode pertama loh. Udah repot ya pakai apa ini tugas Tako. Oke, baiklah, tugas Tako. Seneng ya kayaknya ya krunya ya ngerjain ya. Tugas Tako menirukan gerakan yang mana ini? Yang ini, yang dua. Oke. Tugas Tako menirukan membacakan berita ala news anchor. Baik. Kameranya yang mana? Situ ya. Berita pertama. Sebuah laboratorium penelitian mengungkapkan sebuah fakta bahwa perbedaan fundamental antara bawang merah dan bawang putih adalah bahwa bawang merah merupakan bawang yang berwarna merah. Sedangkan bawang putih merupakan bawang yang berwarna putih. Sungguh unfaedah berita hari ini. Yang udah tahu kalau bawang merah warna merah, bawang putih warna putih. Ada, buang ya ini ya tugasnya ya. Buang. Ruang tamu sepi amat. Gak ada tamu apa ini? Ruang tamu orang kaya loh. Ntar ya, aku teleponin temanku. Salah putar. Orang kaya, nomornya cuma 2 digit aja. Halo. Halo Jeng. Hei Ci, tekan di pesenanku. Udah mau nyampe nih loh, tak bawain loh. Sini cepet pesenanku. Aduh, sampai mana kamu? Ini loh udah nyampe. Sampai mana? Udah nyampe. Ini loh. Pantes rambutnya wangi lah nih aku kira. Rada anu ya, amis tenggiri. Ini boleh ditutup nggak? Iya boleh. Oke. Boleh dong tepuk tangannya dong untuk tamunya Tako hari ini. Saya belum disapa nih saya di sini. Sorry, Iki mau nemu. Assalamualaikum. Kan aku mengundang kowe. Yang di situ ikut ada apa? Klayu biasa. Kebetulan kemana-mana selalu ada untuk Iya. menawarkan tas. Aku bak-bak saja. Aduh. Ibu Tako sudah saya bikinkan invoice-nya, silakan langsung dibayar. Loh, saya begitu prinsipnya. Oh, iya. Belum ada barang, invoice udah ada. Oke, ya. Di DM berapa kali sama dia? Kebetulan udah saya mute. Saya udah nggak berteman dengan dia. Jangan sekarang. cuman tanggung kalau di mute, di Kenapa? blok sih. Jangan sebenarnya. di-blok dong ya. Cemilan yuk. Katanya rumah orang kaya masa cemilannya bawang merah. Jualanku. Oh, jualannya. Iya, apa kabar? Tapi ini kita berarti BEP ya. Apa itu? Bo ya, break even point gitu loh. Saya jualan tuker-tukeran ini, ya. jualan ini. Iya. Jadi Oh, muter aja gitu loh kita tuh. Waduh. Ya ampun, ini aku barangnya banyak banget loh ini loh. Kan nyambung habis loh. tempat aku. Tadi dulu kalau gitu kita tanya ya kabarnya. Tio, apa kabar? Aku baik-baik saja. Harus nyanyi. Kan nama produknya aku baik-baik saja. Tepuk tangan dong penonton. Hey. Suaranya Jangan biasa cuma ya, baik. biasa ya suaranya ya. Jadi ini Iya, adalah iya. produknya Tio. Aku baik-baik saja. Capek ya harus nyanyi ya, Bu ya. Oh ini. Iya. Beda ya sama di foto. Oke. Aku sudah berpesan. Iya. Jangan ada komentar-komentar negatif di sini. Aku udah pesen. Pesen kan? Aku pesen 4, itu kan 4 kali 50.000 kan 200.000. Jadi dia pesen pempek aku. Oh, iya. 5, ya kan? 5 kan jadi kan sama-sama 200.000 gitu. Pempek aku ini. Pempek Cika. Tukang tambah kemarin. Tahu kan ya dari mana asalnya pempek ya? Lampung. Oh,
Selain itu ada yang lebih lucu? Kan udah sering ya. Aduh, piye Ada banyak sih kalau aku jualan. Oh, ini apa lagi? Oh, ini jualannya juga. Tusket. Tusket Iya. satu seket dari harganya tusket 150.000 lah pastinya. Tapi harusnya ada masker, tapi tadi aku kesusu. Oh, Jadi aku buru-buru. lupa nggak bawa masker. Dia juga pakai yang ini, Aku udah pesen juga. basket ini ya. Iya. Jangan nanti kamu lebih loh. Kalau pesen ini juga. Oh iya, kan Aku ukurannya harus- beda ya soalnya ya. Anyway, Yes. pandemi sudah tidak nge-MC dari sejak Maret, betul? Betul, 6 bulan lamanya ya. Tapi sudah mulai kembali nge-MC lagi. Alhamdulillah. Kalau boleh mendeskripsikan dirimu berdua sebagai warna through this pandemi semuanya gitu, kamu warnanya sekarang nih warna apa sih? Warna. Tio agak lama mikirnya dan dia biasanya kan agak ikut-ikutan gitu ya. Bentar, Jadi aku pengen duduk santai Oh, iya, ngambil iya, iya. bantal. nggak apa-apa. Aku agak risih loh. Ini ngapa terang-terang banget warna gaun tuh. Kan kameranya tuh cuma segini, Kak. Mau ini malah borong lah. Ya jangan nggak kelihatan kamera dong nanti dong. Tapi ya rasa cerah-cerah banget tuh. Ntar aku budu dulu lah. Kalau mau tetap in frame Ah. di sini di rumahnya Tako, duduk bawah sini. Oh ya Allah, pembantu. Pembantu lo nggak anjing dong, Kak. Tapi sebenarnya kan kita kan harus mengedukasi orang yang melihat bahwa kita mengikuti protokol kesehatan ya. Iya. Jaga jarak dong. Oh ya udah aku pulang ya. Ya Allah, dari jangan tadi diprotes marah. mulu Duduk loh sini. ya. Iya, boleh. Aku mengikuti protokol kesehatan karena kita nggak tahu apa yang kita bawa ketika kita datang ke rumah orang. kan? Iya. Betul. Pertanyaan apa belum dijawab ya? Warna ya, Ibarat warna ya. warna setelah melewati semuanya ini kalian warnanya apa? Santi dulu deh. Aku warnanya. Sui ya. Aku tidak menduga akan dapat pertanyaan kayak gini. Minta Bu, tinggal dijawab aja, Bu. Durasinya 15 menit doang, Bu. Mohon maaf ya. Warna Bu? Warna pink. 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 Tio? Aku warnanya lebih ke jambon ya. Pink juga Oh, iya, dong. iya. Nggak apa-apa. Nggak perlu ditutup-tutupi. Kita semua menghormati apapun keputusanmu. Ya biar agak laki dikit, abu-abu lah saya. Apapun pilihan ya. Tapi nanti harus ada alasannya. Kamu bingung nggak kalau jawab? Enggak dong, kan pinter ngeles kalau MC. Nanti dikarang. MC juga loh, My Pro MC juga. Halo. Tapi rewel makanya banyak aku aja tetap ya. Lebih banyak. Tapi kan apa aja mau. Terus kalau warna berarti tadi pink. Aku Pink. Tio abu-abu. Abu-abu. Kalau mengibaratkan benda, Murah sangi apa sis? kalian ini benda apa? Aku mungkin kelapa ya. Aku kok kepikirannya dia bersantan ya. Aduh. Terus Kan bersantan. Lo deh. Kalau kata aku bunga lah ya. Bunga ya. Aku kan Bunga pasir ya, Ma. orangnya kan perempewi banget ya. Warna pink dan bunga kan kayaknya agak match gitu loh. Oke, satu lagi. Iya. Setelah melalui semua ini juga pertanyaannya, gambarkan kalian berdua masing-masing dengan satu kata. Santi sekarang satu kata itu apa? Satu kata. Yang mewakili kamu. Bahasa Inggris nggak apa-apa. Apa sih? Aduh, ya Inggris? aku dong. Satu kata. Sombong banget dia cuma mau Satu nunjukin dia MC kata, bahasa Inggris. Satu kata ya survive ya. Survive. Survive. Oke, Tio, Bahasa Satu Inggris. kata. Ya, aku mau tanya. Kan aku gak pintar bahasa Inggris. boleh dengan bahasa lain. Aku bisa bahasa Thailand. Oh, bisa ya. Satu Tungtang, kata tungtang, untuk aku ya. Lu ngerti? Dia lagi mikir deh. Fine. Bag. Harus ada breezingnya dong dari produk aku kan. Kan intinya kita di sini diundang buat jualan, Tapi ya harus kan? ada apanya? Breezy. Breezing ya. Oke, Breezing oke. tapi asing ya. Kenapa pink? Kenapa abu-abu? Ini kapan kita jualannya sih? Pink, abu-abu benda gitu loh. Karena kalau aku pink itu warna favorit aku sih. Jadi aku merasa apapun yang sudah aku lewati, this still my favorite life gitu. Jadi aku masih tetap menyukai apa yang aku lewati selama pandemi. Gitu. Perkara orang lain nggak nyukain kamu, ya terserah ya. Pokoknya kamu menyukai hidupmu iya, ya. Aku menyukai kehidupanku. Oh. Jadi kalau disuruh mikir warna yang ada di pikiranku ya cuma warna favorit. Dan tidak berubah. Dari Dan tidak awal berubah. sampai sekarang apapun yang Enggak yang terjadi. terus karena pandemi terus aku merasa aku jadi tidak menyukai kehidupanku enggak juga. Tetap menyukai kehidupanmu dengan cara syukur yang berbeda. Ya. Tio abu-abu ya karena Ya abu-abu ya. oh iya
Exactly. Ya. Aduh. Kita kan berteman dalam kehidupan Iya, nyata, jadi kita tahu gitu loh. Aku senang loh dia udah berani declare. Proklamasi kali pakai acara deklarasi ya. Iya. Jadi abu-abu nih. Kan iya. Oh iya. Maksudnya pilihan warnanya kan. Iya Oke, gitu. oke. Boleh dijawab nggak sih sebenarnya ya? Boleh ya. Jadi kalau abu-abu kan mengibaratkan warna ini kan di transisi ya. Transisi Oh kamu trans? Gimana? udah saya pulang aja deh, paling benar ini saya pulang deh kelihatannya deh. Aduh ya. Karena warna ini transisi antara hitam dan juga putih gitu kan. Jadi ketika kita melihat si warna ini dari kata transisi itu ada image kalau ada progres gitu. Dari hitam ke putih. Dapat nggak sih? Enggak ya? Lumayan gitu. ya, lumayan berusaha. Gitu loh. Maksudnya Tapi biar transisi lumayan bisa juga berusaha. dari putih ke hitam loh. putih ke hitam bisa. Jadi ya. kamu yang dari putih ke hitam atau hitam ke putih? Yang hitam ke putih dong. Karena kan Tetap kemarin jatuhnya ke abu-abu. Nah, sekarang masih enggak, abu-abu. Hitam enggak, putih enggak, hitam enggak. Itulah Tio. Tapi at least dia berusaha berpikir untuk menyambungkan jawabannya dengan explanationnya Ya, dia. ya, ya, ya. Oke, Ya kita jawabannya hargai tuh itu ya. ada penjelasannya lumayan lah. Abu-abu sama transisi ya boleh kan? Iya, ya itu kan transisi Boleh, dari hitam ke boleh. putih. Iya, ya. trans, iya Cum trans. laude loh. Ada transisi berarti ada progres di situ Iya, gitu. udah. Yang awalnya Maret kita hitam, Udah, boleh sekarang kita menuju ke putih. Gitu penjelasannya Bu Tako. Ya Allah. Aus penonton ada minum nggak nih? Allahu Akbar. Kalau perkara benda tadi, Benda, bunga. Enggak. Mm-mm. Aku mengibaratkan ketika Mikir ya pasti milih, ya. iya mikir. Aku tadi asal sih bilang bunga, karena kalau dibilang apa yang benda apa yang bisa mengibaratkan aku ya, yang aku sukain. Aku tuh suka pink, suka bunga. Gitu. Perkara bunga nggak suka sama kamu juga. Aku nggak peduli bunga siapa nih, mau tetangga yang sebelah mana nih? Yang selalu pakai daster itu, beli sayur kok pakai daster. Kan baju dulu itu juga dong. penting banget Santi itu mau apapun kondisinya dia itu selalu apa ya dress up ya. Dia tuh nggak pernah pakai daster loh. Dasterku itu, iya never. Maksudnya aku punya daster baju rumah sendiri, Ya, tapi dasarnya dia itu baju pergiku, ngerti nggak? Jadi dia tuh emang dasarnya harus berpita, gitu ya, Brenda. bunga, Brenda. itu sama bagian kayak dari aku di ini rumah. sih. Ya. Kalau barangmu tadi apa? Kelapa. Kelapa bersantan. Kenapa? Kelapa, karena apa ya? Kalau misalnya kita lihat kelapa itu kan segala sisi dari kelapa tuh bisa dimanfaatkan. Gitu. Oh iya benar. Aku pengen tuh kayak aku tuh nggak bisa cuman fokus. Oh itu dia sebabnya kamu sering dimanfaatkan orang ya? Iya. Buka aja semua aib aku ya. Iya. Gitu maksudnya aku pengen kayak menggali potensi lain apa dari diri aku yang masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Masuk akal loh. Keren. Yang ini keren, yang ini Keren, keren. kan? Tepuk tangan Keren. dong. Masuk akal. Iya. Itu cuma niru simbol pramuka aja sih. Tadi aku pikir juga gitu ini Iya, anak, iya. anak pramuka. Terus yang terakhir adalah tadi survive. Survive. Iya. Sudah cukup menjelaskan lah Sudah ya cukup. sejauh ini Iya, survive iya. dan Tio tadi adalah Fine. karena dia mau jualan tasnya. Oke. Kita kembali ke survive-mu dengan pempek dan tusket Pempek ini Ciksan. ya pempek Ciksan, Palembang, Wong Kito yang kalau aku makan tanpa digoreng loh. Oh iya. Menurutku lebih enak tanpa digoreng. Ini enak bener. Jadi kalau cara makan itu kan ini sama-sama menimbulkan ini ya polemik ya. Ada yang bubur diaduk dan gak diaduk itu kan ada polemiknya. Oke. Pempek juga gitu kan, pempek digoreng dan dikukus. Kalau di Palembang sana, kalau di sini nggak terlalu populer sih Ya, pempek di sini kukus. hampir semuanya digoreng, Digoreng. dan si cukonya digebyurkan gitu loh. dan kuah. orang tuh nggak tahu, jadi sukanya bilang gini, oh ternyata pempeknya belum matang ya? Itu udah matang, dimakan gitu juga nggak apa-apa. Sebenarnya udah matang berarti? Udah matang. Oh. Kamu nggak menghargai kerja kerasku? Enggak, aku suka yang setengah mateng. Abu-abu, nggak tua, Abu-abu. nggak muda, Iya, ya, setengah mateng, mateng, ya. yang Oke, penting. kebuka kunci gue di sini. Berjenggot, oke. Ini si pempek Ciksan mulai secara officialnya tuh kapan? Aku nggak inget persisnya kapan, tapi sebelum bulan puasa lah. Sebelum bulan puasa bulan apa sih? Aku juga nggak inget itu kapan. April, Berarti April, Udah April. pandemi April. kan ya berarti ya? Udah Covid mulai? Udah Udah. mulai masuk Covid. Jadi aku menseriusi jualan pempek itu karena kan sebelumnya kan emang aku ada usaha jahitan baju gitu ya, kebaya dress dan lain-lain ya. Teman-teman under brand Santi Zaidan di Santi Galeri tempatnya. Jelas sangat terdampak karena pas masuk ke bulan pandemi itu sama sekali orderan tuh kayak nggak ada gitu. Jadi kerjaan untuk bulan ini tuh akan selesai dalam waktu seminggu, setelah itu kita nggak ada kerjaan lagi gitu. Nah
pada saat itu solusinya untuk teman-temanku di Santi Galeri, untuk teman-teman yang bersama-sama sama aku, timku itu sudah ada. Pada Kalau saat boleh itu kita dibilang timnya karyawannya Santi gitu ya. pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk mengerjakan APD, membuat APD iya. yang pada saat itu adalah hasil dari donasi. Jadi iya. bukan kita berinisiasi untuk mengerjakan APD tanpa dibayar atau enggak. Jadi uang produksi kami membuat APD itu adalah hasil dari donasi, tapi tidak ada margin sama sekali untukku dan keluargaku. Itu semua adalah untuk produksinya APD. Artinya marginnya sama sekali nggak ada untuk kami gitu. Jadi kalau bisa misalnya bilang banyak karyawan yang dirumahkan, alhamdulillah Santi Galeri nggak ada merumahkan karyawan, yang ada merumahkan aku. Oh, luar biasa. Masih terima karyawan nggak? Iya. Mau dong jadi karyawannya. Layak. Anda layak dipecat ya. Dari Santi Galeri. Yang ada aku yang dirumahkan, jadi benar-benar aku nggak ke galeri, karena kalau ke galeri tuh awalnya tuh kayak, aduh aku sedih, aku pengen nangis gitu-gitu loh. Oh, berarti melewati itu juga ya? Melewati momen itu. bahwa ketika si pandemi ini datang, kemudian ya kalau secara mereka teman-teman MC juga, secara MC jelas ya, kerjaan tuh langsung cancel, postpone, cancel, Iya. nggak ditelepon lagi gitu. Terus secara pekerjaan di galeri juga begitu, karena Santi ini di Santi Saidan di galerinya itu kebanyakan baju wedding ya. Baju wedding. Tapi kan sebenarnya bukan hanya event wedding aja, tapi daya beli konsumen itu kan juga jauh berkurang ya, terutama untuk kalau baju buat yang dibikin itu kan artinya baju custom yang mereka pengen bikin untuk jalan-jalan, kayak untuk ke mall, kayak untuk wisuda dan lain-lain sebagainya. Otomatis kan juga mereka nggak akan kemana-mana kan gitu. Akhirnya memang masa awal COVID itu orderan benar-benar drastis stop gitu. Akhirnya kita punya solusi untuk mengerjakan APD yang itu di luar rencanaku gitu. Jadi terjadi dengan begitu saja, tapi alhamdulillah itu bisa membuat atmosfer dan juga pekerjaan di galeri tetap berjalan seperti biasanya, meskipun ada perubahan, tapi ya tetap berjalan seperti biasa, kecuali kedatanganku yang nggak pernah lagi gitu selama itu. Dari kamu yang dirumahkan di rumah ini, nggak bekerja di Santi Galeri, lahirlah Pempek Cik San ini. Iya. Kalau nggak salah memang dari Lampung dari Palembang kan ya? Bu, gajah kalau dari Lampung, Bu, mohon maaf. Saudara kita dong. Dagingnya daging gajah bagaimana? Pempek gajah. Dari Pempek Palembang Waikambas. gitu. Berarti Santi kan emang dari Palembang. Terus emang udah bisa bikin atau gimana? Belum. Jadi itu awalnya karena memang anakku pas kami pulang ketemu papaku, ketemu keluarga asli gitu kan, dia ternyata suka. Keluarga nggak asli ya? Enggak, maksudnya keluarga saya kan KW, Bu. kan ada keluarga asliku. Terus keluarga nggak asliku dari suamiku. Maksudnya Wow, jangan dipotong ya. Hanya di Time with Taco. Hanya dianggap keluarga palsu, Anda Mas Paksi sekeluarga. keluarga yang memang benar asli Palembang gitu. Maksudnya dari sana ternyata anakku kok doyan banget ya. Habis itu dia pengen makan lagi gitu. Terus habis itu kok boros juga kan kalau beli-beli terus ya. Ya udah, terus aku belajar bikin. Habis itu ya udahlah dijual aja, kalau emang ada yang mau kenapa enggak gitu. Tapi dari dijual aja itu kan nggak langsung kayak bikin telur ceplok, wah langsung cantik, udah ya jualan belajar gitu. terus ya. Ini belajarnya itu berapa lama? Aku lupa persisnya kapan, tapi ada satu masa di mana aku selama seminggu tuh bikin terus tiap malam. Wow. Dan- Bikin apa waktu itu tiap malam? Pempek. Cuma emang spesial lenjer. Gatal bukan? Yang banyak kuahnya bukan? Oke. Sampai akhirnya lahirlah kapal selam. Nah, itu dia. Pamernya pasti kulit. Yang banyak timunnya. Yang gede lagi timunnya. Oke, jadi seminggu tuh coba terus. Seminggu lebih sebenarnya, tapi ada benar-benar ada satu masa di mana setiap malam tuh aku bikin, dan bikinnya itu Aduh kan, setiap malam bikin apa sih sebenarnya? Harus di highlight Highlight, ya. benar. Karena dia hanya 3 ya, jadi dia hanya bisa membikinnya itu ketika Malam-malam. sudah malam. anak-anak tidur, betul, Ya. persis, emang kayak gitu kenyataannya gitu. Dan berarti modal yang keluar untuk baru nyoba aja udah cukup banyak dong. Ya, lumayan. Oke. Sebelum ke pempek, Iya, ke iya. tasnya dia ya yang udah mulai Nggak ada nganggur iklannya itu ya. dulu nih. Nggak ada. Belum, silakan kami tunggu masuk iklan-iklan Oh, iya. berikutnya ya. Kalau tasnya Tio itu Oh, aku berangkatnya- pampang nyatakan dulu ya. Iya. Nah, di sini boleh dong. Baik. Ini boleh dipegang dulu, Bu Ya. Tako. Kok ada yang kecil juga di situ di dalamnya. Oh, di dalamnya, ya. Nah, bim salah bim jadi apa prak prak prak. Iya.
ya? Ya, ini tas Awak-awak. bag-bag saja. Baik-baik saja. Kalau nggak salah awalnya dari pandemi, kemudian Idul Fitri kamu bikin Iya. apa namanya parcel ya? Parcel. Parcelnya namanya waktu itu pandemi. Pandemik, parcel lebaran dengan desain ciamik. Ah. Itu ada kepanjangannya. Cerdas. Gitu. Kemudian akhirnya parcelnya Kandas, udah lewat ya. betul. Si tasnya ini yang Si kemudian tasnya. dijual dengan paksa ke teman-teman. Tapi ini menarik loh, Tia itu Iya. kalau boleh dikatakan bukan memaksa, tapi dia punya resistensi yang tinggi loh, ya kan? Apa sih persistence? Daya tahan ya? Ya untuk terus memaksa teman-temannya dengan cara yang nggak tahu gimana. Dia tuh memang agak ini ya, orangnya tuh Tebal muka, tebal Sablak. muka, Apa tebal sih, muka. berani? tebal muka tapi juga lovable gitu loh. Dia tuh bisa nawarin dengan beli dong, kayak nggak nyebelin kayak mbak aku tuh ini tasku gitu, enggak tapi dia tuh Enggak bisa nyebelin, itu tergantung dari orang yang ngeliat. Udah aja nyebelin curhat aja buat mending kamu di sini ada masalah apa sih sama saya? Tapi nggak cuma teman-teman loh ya, Presiden Obama saya DM juga gitu, Aurel Hermansyah semuanya saya DM. Pakai bahasa Inggris itu apa? Enggak lah. Tapi serius dia tuh DM-nya bener-bener semua orang dia DM. Kim ya kan? Jong Un saya DM segala Serius? macam. Iya serius. Dia DM semua orang. Hati-hati diculik loh kamu. Nah tapi ini menarik. Ya. Pada akhirnya pembeli-pembeli pertama baik PMP termasuk bawang saya dan juga si Baik-baik saja. baik-baik saja ini adalah teman-teman sendiri nggak sih? Betul. Yang betul. pertama kali membeli. Betul. Nah, Kalau Bu Santi sih sudah membeli, tapi buat aku belum ya waktu itu ya. Tapi kan aku bawa ke sini. Oh iya benar, memasarkan ya. Iya betul. Aduh. Mending langsung dibordirin aja namanya. Oh iya Tako, benar. Nah, Minta kan Arja, invoice sudah ada. Tapi seberapa ternyata merasakan bahwa teman-teman yang selama ini kita baik sama teman-teman, kemudian itu menjadi apa ya, yang kita tabur lah itu yang kita tuai gitu. Tadi kan harusnya buat Tio kan? Iya. Oh, aku nggak ditanyain produknya dulu nih. Udah jelas. Kan udah jelas. Oh iya benar. Iya sih emang benar kayak gitu sih, dan awalnya memang ya kita kan memanfaatkan circle terdekat kita ya. Orang kalau misalnya kita lagi kesusahan, minta bantuannya juga mesti ke keluarga, ke teman-teman, ke sahabat. Nah, ini ceritanya juga kita sedang mengalami yang namanya adalah bisa dikatakan kesusahan juga gitu loh. Plus kita juga berusaha tapi kan di sini kan. Nah, untuk memasarkannya memang aku memanfaatkan circle terdekat dulu untuk bisa bercerita kalau hai, aku punya produk nih gitu. Tolong dong dibeli gitu. Beli enggak? Terus Beli yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gitu. 7, 8, 9, 10 orang. Ya, tapi bener loh. Jadi semalam aku kan DM-in semuanya kan, IG story yang tayang semuanya di atas itu, aku DM-in, "Kak, mau dong Kak, tasnya Kak, di order Kak," gitu kan. Terus habis itu ada 100-an orang yang aku DM. Paginya aku tinggal nyatetin di order list loh. Itu orang-orang yang aku DM semuanya langsung order. kamu beneran DM satu-satu? Beneran langsung DM satu-satu sebelum tidur pasti aku tuh rekap tas gitu kan, taking order gitu-gitu. Tapi Nulis. kalau ngomongin tentang keuntungan, seberapa banyak sih keuntungan dari Ciksan dan juga baik-baik saja ini? Pempek Ciksan dan Ngomongin baik-baik. nominal nggak enak ya di sini ya, takut Keuntungan nyari nggak ya. selalu tentang nominal ya? Oh, iya, Karena iya, kalau iya. mau diriak pun juga seberapa sih? Ibu belum tanya saya, Bu, keuntungan saya, Bu, luar biasa loh. Iya. Mau beli Fortuner? Gimana? Bisa pakai Nggak ini? bisa. Jangan Fortuner lah ya, iPhone 12 mungkin ya bisa. Bisa. Bisa dong. Wah. Bisa nyicil. Enggak lah, halusinasi. Tapi bahwa ini bisa membuat survive itu tadi kan? Betul, betul. Si baik-baik maupun Ciksan ini, si jualan-jualan kita ini Betul. bisa membuat kita survive di kala-kala Iya. seperti ini. Setidaknya sih kalau aku menganggap ini bukan usaha yang aku seriusin banget. Maksudnya Oh aku nggak serius? Bukan gitu, Bu. Jangan beli deh, nggak serius. Bukan gitu. Maksudnya kalau Ibu Santi ini kan sudah berdiri dengan si usahanya dia gitu Berdiri, loh. ya. Established gitu loh, udah bisa berjalan gitu. Tapi kan aku di sini masih belajar, Kak, gitu loh. Jadinya aku bukan yang benar-benar kayak keuntungan oriented banget gitu, tapi aku pengen kayak aku belajar dulu bagaimana sih cara menjalankan usaha yang baik dan benar gitu sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Tapi kan sebenarnya gini, ketika kita usaha kan memang orientasinya memang harus menguntungkan ya. Betul, Karena kalau nggak betul. menguntungkan artinya kita sedekah kan sebenarnya. kan. Ya. Usaha yang sehat itu memang harus yang menguntungkan. Jadi ketika ternyata udah nggak menguntungkan ya memang harus ada yang diperbaiki. Nah ini Benar, penting, benar, ini penting nih. benar. Berarti maksudnya kan karena semua orang kayaknya juga lagi jualan. Betul. Semua orang lagi berusaha dan mengusahakan. Entah ada yang kemudian terus sampai di tengah berhenti atau ganti gitu-gitu. Nah berarti salah satu kunciannya ketika kita mau usaha,
yang sehat adalah ketika itu menguntungkan. Nah, iya, memang harus begitu. Dan gimana caranya kita tahu itu menguntungkan atau enggak adalah dengan pencatatan yang baik. Itu udah wajib dan utama gitu. Ketika kita nggak punya pencatatan ya kita nggak akan pernah tahu sebenarnya pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa. Nah, Sampai hal-hal kecil pun dicatatkan. hal-hal kecil ya. Walaupun kita belum bisa gajian ya. Karena memang sejujurnya kan usaha itu kadang emang apalagi kalau yang marginnya tipis gitu, kayak kita jualan makanan beda ya. Kalau kita nge-MC kan kita jualannya jasa, itu kayak barangnya kita nggak bisa kelihatan tapi hasilnya sangat terlihat gitu. Kalau kita jualan barang, mau kita jualan kayak udah berpuluh-puluh kotak, tapi kalau kita nggak catat ya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalnya tanya keuntungannya berapa, at least itu sudah bisa menghidupi selama beberapa bulan dan juga sudah menambah peralatan. Itu apa ya, kayak misalnya sekarang misalnya gini, aku kemarin beli peralatan itu ternyata pakai modal yang berputar. Jadi kayak misalnya beli freezer, beli kebutuhan dapur dan lain-lain, itu tuh Tapi kalau kompor dikado ya. kado ya, karena dari itu suami oh, ya. jebakan banget ya Allah dikado. Sebagai stimulus ya kan, supaya tetap eksis. Dan tetap jualan. Nah, nggak Iya. boleh lu males-males. Bener, gitu. ya Allah akhirnya ya sampai sekarang. Bersyukurlah Kak, ya Bersyukur kan. kepada Dan ini emang progresnya kerasa banget, maju banget ya. Maksudnya si Cik San ini dari yang pertama sampai sekarang kan dulu kita masih harus ngantri, ini sekarang udah bisa langsung ya karena diorder gitu. sudah mulai ada sistemnya ya. Cuman gini, kalau misalnya kita lihat secara omset apakah semakin bertambah atau enggak, ini kan udah mulai masuk ke bulan berapa ya? Udah bulan kesekian ya? 6 6 bulan ya. dari pandemi awal ya. Kalau misalnya awal dulu itu kan orang masih curious banget, orang masih terus kemampuanku juga sangat terbatas, jadi orang makin curious kan, kenapa sih baru posting kok udah habis gitu kan, terus antrinya juga sampai cukup banyak karena aku tenaganya terbatas. Karena tenaganya terbatas. Tapi kalau sekarang kan Itu harus. karena udah ada yang bantuin dan lain-lain, jadi sistemnya udah mulai terbentuk, akhirnya orang nggak perlu ngantri-ngantri lagi, ada di aplikasi online dan lain-lain. Tapi secara omset apakah itu meningkat atau enggak juga aku nggak bisa bilang meningkat juga, karena sekarang challenge-nya udah beda lagi gitu. Dan jualan makanan sama jualan baju ternyata tuh beda gitu, challenge-nya itu sendiri-sendiri. Dan aku masih terus belajar, nggak mau yang kayak cuma wow pempek paling enak itu belum tentu sukses, belum tentu laku. Lebih butuh lebih dari sekedar enak untuk mau jualan makanan. Butuh lebih dari sekedar enak. Bener. Seperti Legit MC ya, Kak? lebih dari sekedar cantik. Yang mana sih yang cantik? Nah kalau Tio Iya. dan Santi nih, dari perjuangan Cik San dan si Bek ini, pengalaman yang Si paling Bek-Bek. ngenes di perjuangan ini apa? Paling ngenes misalnya. Yang paling ngenes tuh apa-apa dilakukan sendiri ya Kak ya. Jadi kayak mulai taking order, nawarin juga sendiri gitu, terus nyatet-nyatet juga sendiri, making juga sendiri. Ya, gimana? Packing. Oke. Sorry. Bungkus Kak, bungkus ya. Iya. Bungkus saya juga sendiri gitu. Jadi kerasa capeknya di situ, sampai kalau misalnya aku ada waktu nganterin pun akhirnya juga sendiri, naik motor sampai ke iya, Salam, bener. sampai ke Sewon Batas gitu-gitu. Jogja dan Jawa Tengah pernah ya? Batas Jogja Jawa Tengah pernah gitu. Sama siapa sih Naik nganterinnya? motor. Hah? Sama siapa sih nganterin? Ya sendiri. Itu off air aja Iya, ntar iya, udah iya. Si gitu. abu-abu. Aku Terus ya itu curiga. kerasanya di situ gitu, kerasa capeknya juga. Wah ternyata tuh ngumpulin duit yang kecil-kecil dulu kan kita jemawa ya Kak ya. Aku nggak, Anda mungkin. Nggak bisa maksudnya dulu pekerjaan kita tuh isi manikam banget Iya, gitu iya, loh iya. kan. Tapi kalau sekarang kan ngopeni 5.000, 10.000, ada orang yang beli satu itu udah wow alhamdulillah gitu kan. Benar. Gitu. Jadi Itu sih. paling mengenaskannya dia numpak Naik motor motor, bengi-bengi, bengi-bengi. dewe nganterin gitu ya, Mintakan dan salam. tetap seolah-olah di Instastory kayak tetap bahagia. Enggak sih, malah aku kayak menebar aku lagi butuh banget gitu. Jadi biar orang Jualan tuh- kesedihan Nah, ya. Oke, iya. baik. Cisan, paling Apa ya? ngenes sepanjang PMP ngene banget oh lingkung golek duit atau apa. Aku tuh soalnya nggak pernah, aku tuh jarang berpikir yang aku jalani itu menyedihkan, itu jarang loh. Jadi kayak kalau misalnya takut tanya apa yang paling mengenaskan atau menyedihkan, aku bingung gitu apa ya. Walaupun mungkin kalau orang lain ngelihat, kasihan banget sih kakakku gitu ya ngelihat, kayak mereka kayak iba gitu loh, kasihan banget sih adikku. Karena aku dulu waktu belum ada yang bantuin kan, berarti aku otomatis ngerjainnya jam 11. Dulu sampai grup MC kita itu kan aku sepi tuh, kalau balesin Ya, aku ya, selalu ya. jam 11, jam 12 gitu ya.
aku tidur bisa sampai jam 12 terus pagi-pagi aku harus ngerjain karena standarku anakku bangun, anakku makan aku harus udah nyuapin. Jadi mereka bangun, pempek harus selesai. Buat orang lain itu kayak yang kok sedih banget sih ini kayak begini-begini. Tapi itu buat aku tuh nggak menyedihkan gitu. Kalau Jadi menjalannya nggak pernah ngerasa tuh nginep buang atau karena apa ya? Karena ngantuk gitu nggak? karena aku mengalami hal-hal itu tuh aku kayak menemukan hal baru yang menurutku tuh jauh lebih manis gitu daripada cuman kecapean. Itu kan sebenarnya cuma capek aja kan. Iya. Nganterin sampai malam capek gitu kan. Bangun jam 11 terus Kayak nyindir ya lama-lama. Nggak bisa ini, kita di sini diskusi ya. Enggak gini loh, maksudnya gini loh. Nah, buat orang lain itu mungkin ngenes gitu. Ya Allah, biasanya tinggal dandan doang ngomong di atas panggung gitu. Sekarang Ngomong di jualan atas panggung pempek pakai gitu. 12 cm pulang kakinya tetap aja pegel. Iya, terus sekarang di dapur gini buat orang lain tuh kayak semua tuh tergantung dari sudut pandang. Tapi tau nggak? Karena aku mengalami itu semua, itu ada hal-hal yang aku tahu ternyata suamiku tuh bisa begini ya gitu. Jadi kami bisa lebih kompak lagi ya. Itu tuh justru karena momen-momen yang kata orang tuh kok kasihan amat. Semua tergantung sudut pandang sih sis. Jadi kayak misalnya buat orang lain kayak misalnya yang beli kayak bahan-bahan ke pasar tuh kan suamiku. Karena aku nggak pernah pergi ke pasar waktu itu. Buat orang lain mungkin ya Allah tuh kasihan banget sih tuh penyanyi jam 5 pagi ke pasar beli timun. Mana beli timunnya lebay banget lagi. Suamiku ya. mana? Nggak ke pasar. Di YouTube yang beli Brambang siapa ayo? Brambang. Bawang merah kali Brambang. Brambang. Pamungkas kali ya Brambang ya. Jadi kalau ditanya, Oh iya. kalau ditanya momen yang paling ngenes tuh nggak ada sih. Mungkin momen paling capek ya. Ya ampun. Ya tadi aku udah kasih tepuk tangan terus dia bilang mungkin momen paling capek. Ya sama sih, tadi kan aku juga ngalamin capek juga Kak di situ. Cuman dilihat dari capek. Oh, untung ayu copora. Aku harus clarify ya. Jadi kalau ngenes itu kan kayak ngenes hati gitu. Tapi kalau capek tuh secara fisik doang gitu. Oh iya iya iya. Bener iya, nggak? iya. Iya benar. Ya aja ya aja kasih udah digini-giniin tadi kok. Kan Iya, udah iya, mau iya. kelar nih ya. Oke. mau langsung Pemirsa, Sasa. obrolan kita menarik sekali untuk hari ini pemirsa. Hostnya. Oh. Acara saya. Oh iya maaf. Tea time Maestro with diajakin dong bikin Tako. apa gitu kayak apa gitu kan. Bisa sih. Bedah tea time rumah with- aja, bedah rumah. Katanya lagi butuh ya. Bedah rumah. Katanya di rumah ibu katanya udah. Kuli dong kalau bedah rumah saya, mohon maaf Bedah dong. rumah kayaknya ya. Sukses buat Cik San, sukses buat back-back sajanya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga teman-teman Tako juga bisa dapat value dari obrolan kita bahwa ya tergantung sudut pandang juga sih ngeres atau enggaknya. Yang kedua adalah value tadi itu. Kalau kita menilai semua usaha kita ini entah si pempek, Brambangku atau back-back sajanya Tio itu adalah bernilai dan kita bangga memilikinya, ya pasti itu akan menjadi nilai lebih untuk kehidupan kita. Terima kasih sudah bersama saya di back-back with Tako lagi. Yes, produk aku nge-brainwash host kita. Thank you. Sampai ketemu lagi. Iya, iya, iya. Kita Tako. Panas lagi.